Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman bi mahabbatihi wa qara qauman bi khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa hadhihi waraqatun qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqib 'azidah lil 'arif as-rabbani wal 'arif as-samadani abil qadri alladhi yadwaqu tali wa yudbil hirqani Syekh Tariqat Samaniyah fil Mantiqatil Banjariyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa qasasan mainaha ruyatul muhibbun wa nasallallahu al-karim al-mannan wa natawassalu bi niyyatihi sayyidi wa ajarna ayyad ala nafa'as la ila syai'an bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadza ila akhir zaman wa yuballighuna ila tasir jinan dari ni'mati wal imnan wal imtinan amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang bernasib lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas mulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu, bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit, namun mengandung makna yang sangat banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan arif as-samadani, abil badal yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekh Tariqat Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencinta. Dan kita mohonkan kepada Allah yang amat murah bagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas, tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad Abdul Ghani As-Samani Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari buruk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat barokah dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh itu adalah wajib menurut ijma', sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah, wa khoslatani laisa duna syai'un minasyarr, su'ul dhanni billah wa su'ul dhanni bi ibadillah." Artinya, dua perkara yang tiada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu dua perkara tadi, baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Itu kata lagi lebih baik daripada itu. Dan dua perkara yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Ini lebih buruk lagi lah. Ada yang lebih buruk daripada ini. Buruk sangka dengan Allah dan buruk sangka kepada hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak. Sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah. Nah, itu akibatnya kita berbaik sangka kepada Allah
khotimah, kita akan mendapatkan husnul khotimah, artinya baik kesudahan. Istilahnya hendak meninggal itu awal membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, husnul khotimah namanya. Dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau suul khotimah. Artinya arti suul khotimah ini kada kalau membaca hampir itu tadi ya. Dia dipanggilkan bela jari dua tiga itu membisiki kan kau nih buat. Nah, artinya suul khotimah. Kalau husnul khotimah tadi walaupun tidak ditakdirkan orang ya, tapi kan awal membacanya tadi. Maka hadis Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, yang akan masuk ke dalam surga. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib auliya, manaqib orang-orang saleh dan para wali Allah itu, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alama bin Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari. Itu turun dari pihak ayah. Dan bermula nasabnya atau turunan pihak ibu adalah Ibu Sidin, namanya Masliyah binti Sofia binti Muhammad binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alama Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari. Maka berkumpulan nasab orang tuanya radhiyallahu pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Alama Mufti Muhammad Khalid. Jadi semua dari pihak ayah, dari pihak ibu tersambung kepada Mufti Muhammad Khalid ini. Dan Mufti Muhammad Khalid ini anak Khalifah Hasanuddin, artinya cucu daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Badari. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anhu sedang mengidam ingin memakan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tidak ada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung Karatun ke kampung Tunggul Iram seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sofia. Dan di sana mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Iram seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu Ibnu atau bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Jadi betapapun penjajah anak masuk ke situ kalau jalan mau masuk nyata liung nyata kasat kain. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya.
serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu an berangsur-angsur memerah seperti warna bayi kebiasaan dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu itu mau menyusul kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu mau menyusul kepada ibunya manakala tiada ada orang yang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu ketika masa kecilnya itu Kusyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Kumpul Irang. Dan adalah halnya radhiyallahu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang terpelihara, yang dipeliharakan oleh Allah dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa ada di rumahnya seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memeliharakan dia, yang tiada lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zain radhiyallahu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu tidak pernah ihtilam, tidak pernah memimpi basah seumur hidupnya, sehingga baliknya radhiyallahu hanya disebabkan umur, yaitu ketika umurnya radhiyallahu telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, tetapi ternyata istrinya padat, sehingga radhiyallahu tidak menjadi melihat, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Dan adalah halnya radhiyallahu di masa itu sesudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya seorang kepala perampok, kepala gerombolan, penganut ilmu yang sesat, ilmu hitam, dan ada dia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Sehingga ketika perampok itu bertemu dengan radhiyallahu, maka ia minta kepadanya radhiyallahu agar diluruskan amanah di kota yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu untuk bertobat kepada Rasulullah. Dan adalah radhiyallahu itu ketika usianya belum mencapai umur balik, lagi sering mendapat bisyarah, yakni khabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu tertulis Safinatul Auliya. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barokah. Nah, jadi itu cirinya sudah menjadi wali karena masuk ke dalam kapal itu. Sini baru balik lagi, ya kan? Baru balik umur lagi sudah dipilih Allah untuk menjadi wali. Dan adalah radhiyallahu pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bermimpi radhiyallahu yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya. Jadi bukan mimpi Sayyidina Hasan dan Husain ini membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu, serta memberi nama oleh keduanya Hasan dan Husain dari akan dia radhiyallahu dengan nama Zainal Abidin. Jadi cucu Rasulullah Hasan dan Husain ini memberi nama kepada Rabbul Sekumpul yaitu dengan nama Zainal Abidin, atau yang artinya perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan ada radhiyallahu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, yang sering bermimpi dengan
Rasulullah. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Dan adalah radhiyallahu sering pula liqa dengan Rasulullah, bukan bermimpi. Jadi liqa artinya bertemu secara yang qadzatan, secara sadar. Secara yang qadzatan atau di waktu bangunnya. Bukan mimpi aja tapi bertemu langsung dengan Rasulullah. Kita bermimpi aja kita bisa ya kan? Langsung. Dan adalah radhiyallahu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu yang belum terjadi sekalipun. Sidin sudah tahu melihat. Misalnya berapa 20 tahun akan datang apa terjadi sudah tahu sih, sudah melihat goresan catatan di Lauhul Mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Jadi melihat kasyaf. Dan adalah radhiyallahu itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu dengan berbagai cara, diantaranya dengan siyahah. Jangan pergi ke hutan-hutan, beruzlah, jangan kadang-kadang bergaul dengan, bercampur dengan manusia. Dan ketika siyah pergi ke hutan itu, batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu adalah seorang waliullah. Dia pergi ke hutan, jangan batu, pohon-pohon, daun-daun memberi salam. Yang sini kalau pada sampeyan waliullah, ya kan? Sampeyan adalah seorang waliullah. Serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Yang kepada dulu ni anu kegunaan rasanya ini, dulu ni anu ada dulu kegunaan rasanya ini kepada benar, ya. Akan tetapi ia radhiyallahu tidak memperdulikan akan semua itu, karena tidak mau ia terhijab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu mendengar gitu loh, jadi tapi pengennya mau sih, jangan jadi tabib ya. Dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam pagar bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad As-Saqaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Zainul Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu sedang bersama-sama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman. Seorang ulama yang datang bersalaman dengan Habib tersebut, maka ujar Habib mau nyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepadanya radhiyallahu seraya berucap, cium tangan Zaidin, cium tangan Zaidin, cium tangan Zaidin. Ini adalah kutub kecil. Jadi ini kutub kecil. Jadi orang alim itu maksudnya kasyafjo ya kan, bahwa sidin ini nanti adalah dari kutub, artinya wali kutub. Arti wali kutub itu ya kan seorang wali yang menyiapkan banyak ilmunya, melakukan ya kan karena banyak juga ya kan. Nah itu ciri wali kutub, ilmunya banyak, bahannya juga banyak. Maksudnya sering sakit-sakitan terus ya kan, sakit-sakitan terus. Ini kutub kecil, kutub cilik misalnya, maka menciumlah ulama tersebut akan tangan radhiyallahu, padahal di masa itu adalah radhiyallahu masih menuntut ilmu di bangku pesantren Darussalam. Lagi muda ya kan, sudah kita alim, orang yang alim sudah, orang yang kasyaf karena yang sudah tahu bahwa beliau ini sangat luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang karamat sidin, ya kan, sidin ini baik lagi hidup atau sesudah meninggal sudah wafat, banyak karamat sidin. Karena hitung ya kan, maka kalau di Indonesia banyak kan.
Jadi ada di antaranya adalah di antara Karamat Sidin yang sudah Sidin meninggal, karena Sidin di Baitul di sana pernah menyumbang orang-orang yang pengungsian yang dikejar oleh antara jihadis itu di dalam tanah. Pernah Sidin datang ke sana menyumbang berapa banyaknya? Sumbangan Sidin 1 M. Dengan 1 M Sidin menyumbang. Padahal orangnya sudah 10 tahun meninggal, 10 tahun sudah meninggal, di sana menyumbang ke sana untuk pengungsian orang Islam yang dikejar-kejar oleh tentara Zionis Israel. Itu aja kira-kira yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan berkahnya, dan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa guru kita, dan bertambah muslimat dan mengampuni Allah mengaburkan hajat kita, kejar dengan akhirat, kemudian Allah SWT mengampuni kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala dunia wa la Muhammad sallallahu alaihi wasallam.